Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang latar belakang kebangkitan nasional. Nah, pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak terlepas dari efek lanjutan dari kebijakan pintu terbuka, yaitu di mana meningkatnya kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Tidak hanya kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan, pemerintah Hindia Belanda juga membutuhkan tenaga kerja dari pribumi untuk bidang administratif. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan dan membuka sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Awalnya, pemerintah Hindia Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah. Tetapi karena dibutuhkan, dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Nah, sistem pengajaran yang diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ini dibagi dalam dua jenis. Yang pertama ada pendidikan umum dan yang kedua ada pendidikan kejuruan. Nah, keduanya ini menggunakan pengantar bahasa Belanda. Kemudian pendidikan umum yang didirikan oleh Hindia Belanda ini mencakup jenjang tiga jenjang. Yang pertama adalah HIS atau sekolah dasar yang ditempuh selama 7 tahun. Kemudian tingkat selanjutnya atau MULO atau sekolah menengah pertama. Nah, jika lulus MULO, siswa dapat melanjutkan ke tingkat selanjutnya yaitu AMS yang jumlahnya sangat terbatas. Kemudian tingkat AMS ini terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian A untuk bahasa dan ilmu humanoria dan bagian B untuk ilmu pasti dan ilmu alam. Nah, jika siswa dinyatakan lulus tingkat AMS, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian untuk pendidikan kejuruan ini ada jurusan sekolah guru bantu, kemudian sekolah guru atas, kemudian OSPIA atau sekolah untuk pegawai pemerintahan atau PNS, STOPIA yaitu untuk sekolah kedokteran. Nah, kemudian kita membahas mengenai arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, sesuai dengan latar belakang kebangkitan nasional yaitu berdirinya Budi Utomo dan beberapa organisasi pergerakan lain, ini menjadi tonggak mulanya kebangkitan nasional karena menggunakan strategi perjuangan yang baru dan berbeda. Nah, perbandingan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 dalam hal perjuangan. Yang pertama, sebelum tahun 1908, perjuangan itu dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Nah, kalau setelah tahun 1908 ini dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar, yaitu dengan dibentuknya organisasi-organisasi. Kemudian yang sebelum tahun 1908 bersifat kedaerahan atau lokal. Artinya perjuangan ini bergerak ketika hanya untuk di daerah tertentu saja yang memang sedang dikuasai atau dijajah oleh Belanda. Nah, kalau daerahnya tidak dijajah atau tidak diusik ya tidak ada perlawanan. Kemudian kalau setelah tahun 1908 ini bersifat nasional dan adanya kerjasama antar daerah atau lebih mulai ke persatuan, tidak per daerah-daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, bersifat fisik atau perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata. Yang ini sering terjadi kita kalah perang karena apa? Karena tidak sebanding persenjataan dengan persenjataan Belanda. Nah, kalau setelah
tahun 1908 ini tidak lagi menggunakan senjata tapi dengan cara modern, misalnya media, perundingan, lobby, mogok, dan lain-lain. Misalnya dengan membuat tulisan-tulisan yang mengarah bahwa tindakan Belanda tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Kalau pemimpinnya bagus, nah biasanya bisa kuat melawan Belanda. Bila tidak ditemukan pemimpin yang karismatik, maka akhirnya dengan mudahnya dijajah terus-menerus. Nah, sedangkan model setelah tahun 1908 ini memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi, karena kalau sudah organisasi kan dilihat siapa kira-kira yang layak menjadi pemimpin, tidak lagi hanya terpaku dengan pemimpin yang karismatik. Yang terakhir, bersifat reaktif dan spontan, artinya kalau dijajah dilawan dengan secara spontan. Nah, kalau tidak ya diam saja. Beda dengan ketika setelah tahun 1908 punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas, yaitu bagaimana Indonesia merdeka lepas dari penjajah Belanda. Oke, untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.